Hai guys, glad to see you all. Welcome di ibadah online khusus pelajar Image. Welcome juga untuk teman-teman yang baru pertama kali join ibadah ini. Setelah PTS, tugas-tugas udah mulai numpuk lagi ya. Tetap belajar untuk membagi waktu agar semua dapat terselesaikan tepat waktu ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berikan persembahan dulu untuk Tuhan. Persembahan atau perpuluhan bisa kalian transfer ke nomor rekening di bawah ya. Yuk kita siapin hati kita. Sekalipun kita masih beribadah secara online, kita percaya hadirat Tuhan tetap ada dimanapun kita berada. Yuk langsung aja kita mulai ibadahnya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku.
Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami minta penuhi kami dengan kuasa kasih-Mu, terangi hati dan pikiran kami untuk kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami. Roh Kudus, tolong setiap anak-anak-Mu, biar apa yang kami dengar, kami juga boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan membahas tema Worship Matters. Worship matters to you, worship matters to God, worship matters to us. Nah, saya mau cerita tentang seorang raja yang sangat murah hati. Pada suatu hari, raja ingin menolong rakyatnya dan dia berpikir ada baiknya dia membuka salah satu istana dan mengundang seluruh rakyat untuk datang ke perjamuan yang dibuat oleh raja. Setelah pengumuman disampaikan kepada seluruh rakyat, semua menyambut dengan sangat senang dan dengan antusias menyambut undangan perjamuan tersebut. Seluruh rakyat makan kenyang dan senang. Kemudian di akhir dari perjamuan tersebut, sang raja berkata, "Kalian boleh mengambil apa saja untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing." Wah, hal ini membuat semua rakyat yang hadir bersorak-sorai dan dengan tertib mereka mengambil barang yang mereka pikir berharga untuk dibawa pulang. Akan tetapi ada seorang anak muda yang tidak mau mengambil barang-barang yang ada di istana. Dia datang kepada raja dan memegang tangan raja. Dia bilang, "Jika aku boleh memilih, aku mau raja ikut pulang bersama-sama dengan aku." Raja bilang,
Kenapa kamu tidak mau mengambil barang-barang yang berharga yang ada dalam istana ini? Anak muda tersebut bilang bahwa yang paling berharga dari semua yang ada di istana ini adalah raja sendiri. Karena jika aku memiliki raja, berarti aku memiliki seluruh istana. Raja senang dengan pernyataan anak muda tersebut karena dia telah memilih yang terbaik untuk dirinya. Sejak hari itu, raja mengangkat dia menjadi anak dan dia boleh tinggal di istana bersama-sama dengan raja. Dalam kehidupan sehari-hari mirip seperti cerita tadi. Ada banyak orang yang senang kalau dapat hadiah, tapi sering lupa kepada sumber pemberi hadiahnya. Kalau kita lagi ada kebutuhan, tiba-tiba kita rajin berdoa. Hanya untuk minta ini dan itu. Bukan Tuhan tidak mampu untuk menjawab doa-doa kita. Tapi seringkali kita kurang memahami apa sesungguhnya yang menjadi keperluan kita. Kalau kemauan kita sih pasti banyak banget. Apakah semua kemauan kita itu yang kita perlu? Belum tentu. Yang pasti kita memerlukan Tuhan dalam segala keadaan di setiap waktu dalam kehidupan kita. Nah, caranya untuk kita datang pada Tuhan bisa lewat doa, saat teduh kita setiap hari, baca firman Tuhan yang kita lakukan sebagai bagian dari disiplin rohani kita. Dan yang penting juga dalam membangun disiplin rohani kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Kenapa sih penyembahan itu penting? Karena manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7 dikatakan, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, kata Tuhan. Yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi setiap kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Jika kita tidak menyembah Tuhan Allah kita, maka kemungkinan kita menyembah yang lain. Pastikan setiap kita menyembah kepada Allah sebagai sumber kehidupan. Sehingga kita hidup bisa memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. We don't worship God because of life is good. But we worship God because He is good. Kalau ada yang berpikir bahwa saya nggak bisa musik, saya nggak bisa nyanyi, gimana saya bisa menyembah Tuhan? Kalau kita bicara tentang worship matters, ini bukan lagu lambat yang dinyanyikan sebelum khotbah dan sesudah khotbah. Tetapi ini bicara tentang relasi, kedekatan kita dengan pencipta kita. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24 dikatakan begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Untuk bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, langkah yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18 dikatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, Tuhan itu memberikan hati yang baru. Kalau mungkin hati kita banyak luka, atau mungkin kita sering dibanding-bandingkan dengan yang lain, sering dijatuhkan dan dijudge di depan orang banyak, hal ini membuat hatimu rusak. Dan kamu merasa gak layak untuk datang pada Tuhan. Tetapi waktu kita datang, meminta Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, hati yang baru Tuhan kasih buat kita. Dengan hati yang baru kita datang menyembah Tuhan. Tanpa judgment, tanpa perlu merasa insecure. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita terlebih dahulu. Poin yang kedua,
menyembah Tuhan dengan segenap hati, pikiran, perasaan, dan semua yang ada pada kita. Ini tidak bicara tentang musik yang harmonis, suara yang indah, tapi ini bicara tentang seluruh kehidupan kita. Worship start with love. Kasih Allah yang sudah menerima kita apa adanya. Kasih Allah yang memperbaharui hidup kita. Karena itu kita bisa datang dengan penuh pengertian. Dan dalam hati kita, kita mengerti bahwa Tuhan sangat sayang kepada kita. Nah, waktu kamu benar-benar mengerti hal ini, maka penyembahan adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Karena kita bisa diam di dalam hadirat Tuhan yang penuh dengan kasih. Dan dengan hati yang baru yang Tuhan beri, kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa menikmati kasih kuasa-Nya tanpa ada perasaan judgment, tanpa ada merasa bahwa gua nggak layak. Kita bisa menikmati Tuhan dan kita bisa yakin bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar di mata Tuhan. Artinya, kita datang gak pakai topeng. Kita bisa datang dengan apa adanya karena tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Kalau kamu punya kebiasaan misalnya sulit untuk cerita pada orang lain karena takut diketahui apa adanya. Mungkin karena ada trauma, pengalaman buruk, pernah dijudge dan itu membuat kamu sulit percaya orang karena dikhianati oleh orang-orang terdekat kamu. Hal seperti ini menjadi penghalang untuk kita datang menyembah Tuhan. Belajar untuk datang pada Tuhan karena hanya Dia yang sanggup untuk memberikan hati yang baru yang penuh dengan kasih. Poin yang berikutnya, menyembah Tuhan adalah tindakan ekspresi lewat perbuatan kita. Di dalam Markus 12 ayat yang ke-30 dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pemikiran kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Tadi saya katakan, worship start with love. Waktu kita menyembah Tuhan dengan kasih, ini adalah persembahan kita yang sejati. You can give without love, but with love you will give everything that you have. Nah, sekarang kita mengerti bahwa waktu kita menyembah Tuhan, kita menyembah Dia dengan seluruh kehidupan kita. Menyembah Tuhan bukan karena kita suka atau tidak suka, mood atau enggak. Akan tetapi kita sadar, we worship God because He is good. Dia layak untuk kita sembah. Dan Dia mau untuk kita hidup berfokus kepada Tuhan yang kita sembah. Kita mau belajar dari Mazmur 27. Dari kehidupan Raja Daud. Ayat yang pertama. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ini yang membuat Daud disebut sebagai biji mata Allah. Karena Daud itu senang menyembah Tuhan. Kesukaannya adalah diam dalam hadirat Tuhan. Di ayat yang keempat tadi dikatakan bahwa satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Waktu kita datang dengan hati yang baru yang Tuhan beri.
buat kita datang menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Daud sangat mengerti untuk menjadikan Tuhan sebagai benteng, tempat perlindungan dalam kehidupannya. Tadi di ayat yang kedua dikatakan, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku, musuhku, mereka sendirilah yang jatuh tergelincir, dikatakan begitu. Karena waktu kita diam dalam hadirat Tuhan, Tuhan melindungi hati kita, Tuhan melindungi kehidupan kita. Dan dia menjadi benteng perisai buat kita. Tidak ada yang mampu untuk menyentuh kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Nah, bagi kamu yang pengen banget menjadi penyembah yang benar, pengen menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupanmu, mari kita berdoa bersama. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ini aku Tuhan, aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku. Ampuni dosa-dosaku, ampuni masa laluku. Hari ini aku mau menjadikan Engkau menjadi yang terutama dalam hidupku. Aku mau Tuhan berikan aku hati yang baru. Aku mau menjadi penyembah yang benar. Aku mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Aku mau Tuhan, ini aku Tuhan Yesus, tolong aku, ajari aku tiap-tiap hari untuk bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan tiap-tiap hari aku boleh mengalami pagar perlindungan Tuhan. Engkau adalah benteng perisai yang aku dapat andalkan dalam setiap hari di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus aku sudah berdoa. Untuk seluruh jemaat, terimalah berkat Tuhan. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka, berkati setiap kebutuhan mereka, berkati rumah mereka dengan damai, sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan. Tolong anak-anak-Mu agar mereka mampu mengalami dan mengenal Tuhan dalam keseharian mereka. Bahwa mereka mengalami Allah sebagai benteng perisai yang dapat diandalkan dalam kehidupan mereka. Berikan sahabat-sahabat yang terbaik dalam kehidupan mereka agar mereka bertumbuh di dalam komunitas yang sehat. Curahkan kasih kuasa-Mu Tuhan, kasih kuasa yang memulihkan, kasih kuasa yang menguatkan setiap anak-anak-Mu. Terang kasih Allah bersinar atas kehidupan-Mu. Berjalanlah dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai engkau dan memimpin-Mu dari kemenangan kepada kemenangan di dalam nama Yesus. Amin. Apabila ada di antara kalian yang merasa perlu untuk didoakan secara khusus, silahkan scan QR Code atau nomor hotline di bawah ini, karena akan ada konselor yang siap untuk membantu kalian. God bless you. Thank you untuk Kak Teti yang udah membagikan firman Tuhan yang luar biasa. Melalui firman yang disampaikan, kita belajar memahami bahwa waktu kita menyembah Tuhan, kita menyembah Dia dengan seluruh hidup kita. Oke Impactors, selalu semangat, stay safe, dan pastiin untuk ketemu lagi bareng kita di Ibadah Image minggu depan. Bye-bye!